Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Selasa sore menangkap seorang pelaku terduga teroris di wilayah Pakis, Kabupaten Malang. Hingga kini belum diketahui terduga pelaku yang diamankan terlibat jaringan teroris apa. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus memburu para pelaku teroris di Indonesia. Hasilnya, tim Densus 88 kembali menangkap Budi, terduga pelaku teroris yang merupakan warga desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Terduga pelaku ditangkap di dekat rumahnya di Jalan Melati, Gang 3A, Sekarpuro, Pakis. Pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Polda Jatim. Selain menangkap pelaku, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Menurut warga, saat penangkapan dan penggeledahan jumlah petugas cukup banyak. Warga juga dilarang keluar rumah saat petugas melakukan penggeledahan rumah pelaku. Warga juga menambahkan pelaku maupun keluarganya dikenal baik dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Hanya saja pelaku sering melakukan latihan memanah di depan rumah bersama seorang temannya. Nggak ada ngobrol apa gitu? Nggak tahu Langsung. Iya. Tapi bapak ibunya ada yang ikut petugas ya? nggak tahu Tapi ada mobil polisi tadi ya Bu ya? apa di depan sana. Berapa mobil? Banyak Bu. Orangnya Saya nggak keluar, pokoknya nggak keluar. lah, ibu kan tadi lihat katanya banyak. Iya, tapi banyak, tapi kan nggak tahu gimana kan nggak tahu. Tapi Mbak. banyak Bu ya. Iya, 10 ada Bu. boleh Oh, oke. Pakai seragam Bu? campur. Berapa lama Bu? Cepet apa sih bentar? Berapa? 15 menit? Oh, 20 habis menit? lohor itu. Oh, sampai Waktu habis itu saya kan jam sholat. 11 sampai habis lohor. Berarti 1 jaman ya Bu. Saya nggak tahu, seterusnya nggak tahu, saya nggak keluar. Bu itu yang tinggal berapa orang di rumah Bu? Ya, satu keluarga, Satu keluarga. Ada anaknya Bu? 2, 3. 3. Anu dah Bu, jarang ngobrol dah sama tetangga. Ya biasa, kalau saya lewat ya nyapa biasa, nggak ada perubahan apa-apa, biasa nyapa. Sementara Ari, istri pelaku, mengaku suaminya Budi ditangkap petugas Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Ia juga tidak mengetahui persis suaminya ditangkap karena kasus apa. Ari menambahkan aktivitas suaminya setiap hari merupakan pengrajin senjata panah. Apa Bu yang diambil itu? Ya perlengkapan untuk memanah, kan suami saya juga jualan, maksudnya latihan memanah itu kan jualan apa kayak busur, termasuk yang dipakainya anak-anak latihan biasa sehari-hari itu juga diambil. Kerajinan ketemu ya? Ya kerajinan dari kulit itu loh, termasuk benang-benang juga diambil. Benang kulit bahan untuk apa tasnya anak panah itu yang diambil yang kayak gitu. Bu, tapi surat tugasnya tadi dari mana Bu? Dari Mabes. Mabes. Iya. Densus gitu Bu? Cuma bilangnya Mabes saja. Dijelaskan alasannya apa Bu ditangkap? Enggak menjelaskan detailnya. Dibawa kemana Bu Bapak Bu? Cuma dijawab ke kantor. Jam berapa Bu tadi Bu? Kalau ditangkap itu saya enggak tahu karena saya kan kerja, cuma kesininya itu jam 11-an mungkin ya. Jam 11-an. Itu penggeledahan Bu? Iya. Simon Alfredo melaporkan. Ratusan siswa sekolah Yayasan Bakti Luhur Kota Malang diisolasi mandiri pasca 9 orang dinyatakan terpapar COVID-19. 19 orang positif COVID-19 tersebut dirujuk ke rumah sakit lapangan untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Ratusan siswa sekolah Yayasan Bakti Luhur Kota Malang mulai Selasa harus diisolasi mandiri pasca ditemukannya 9 orang yang dinyatakan terpapar COVID-19. Di pintu masuk sekolah Yayasan Bakti Luhur yang terletak di Jalan Dieng, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, nampak spanduk bertuliskan yayasan tengah menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan dari kepolisian dan TNI. Sebelumnya, Senin kemarin, sebanyak 170 orang yayasan dan sekolah yang dihuni anak berkebutuhan khusus ini menjalani swab antigen. Hasilnya 9 orang positif terpapar COVID-19. Ke-9 orang tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit lapangan di Jalan Ijen dan safe house di Jalan Kawi untuk menjalani perawatan lanjutan. Sementara ratusan penghuni yayasan lainnya menjalani isolasi mandiri dengan treatment khusus dari Dinas Kesehatan Kota Malang, mengingat kondisi penghuni sekolah yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Memang ada 9
kemarin yang positif dan bergejala. Nah ini sudah dibawa ke rumah sakit Boulevard, lalu juga ada yang ke safe house, dan ada juga yang dirujuk ke Sidoarjo, itu dibawa oleh orang tuanya langsung ke rumah sakit. Nah bagi yang lainnya kita langsung berlakukan isolasi secara khusus ya, karena dia adalah difabel ya, punya kebutuhan khusus, treatmentnya juga berbeda. Lalu ruangan-ruangannya kita pisahkan. Nah ini kebetulan semuanya adalah OTG ya, ini nanti akan treatmentnya secara khusus langsung dipimpin oleh Kadinkes Dr. Husnul Muarif ya, beserta dengan tim dari Dinkes dan juga dari Puskesmas. Mudah-mudahan nanti dengan metode tadi bahwa dijemur lalu juga diberikan vitamin, diberikan obat, kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa sembuh. Informasinya 170 yang positif itu apa benar, Komandan? Ya ini masih kita, karena kan belum ada hasil secara PCR swab-nya ya. Nah kita kan baru dugaan bahwa mereka adalah terkonfirmasi karena teman-temannya yang 9 sudah positif. Nah kita masih memastikan nanti apakah dia semuanya itu positif atau tidak ya gitu. Karena belum dilakukan PCR swab test, baru swab antigen. Swab antigen. 170 itu yang sudah di swab antigen itu ya, Komandan? Ya. Simon Alfredo melaporkan. Gedung Dewan Kesenian Kota Batu kini dalam kondisi memprihatinkan dan terbengkalai. Gedung yang dibangun pada tahun 2010 dengan dana APBD senilai 4 miliar tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian dinding dan atap. Seperti inilah kondisi gedung Dewan Kesenian yang berada di Jalan Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Tampak pada bagian dinding mengalami kerusakan, bahkan pada bagian atap juga terlihat ambrol. Untuk antisipasi terjadinya korban juga dipasang garis pembatas dari BPBD, melintang sepanjang 30 meter pada gedung yang dibangun dengan dana APBD senilai 4 miliar rupiah pada tahun 2010 lalu. Warga setempat mengaku gedung kesenian Kota Batu jarang digunakan lantaran kondisi bangunan yang rawan. Bahkan hujan disertai angin yang menerpa Kota Batu beberapa hari terakhir memperparah kerusakan gedung kesenian. Hingga saat ini, gedung Dewan Kesenian yang rusak tersebut belum ada kabar kapan akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah kota melalui dinas terkait. Sudah berapa lama, Pak? Sing jeblok itu satu ya, nek 4 hari ki ono enggak salah. 4 hari. Saroku lho. Maksudnya di polis lain gitu. 4 hari. Ya sampeyan nek paham iku lho Bu Buni. Oh, sebelumnya hujan apa gimana, Pak, itu, Pak? Karena hujan itu kan apa talang airnya gak kuat kan. Apa enggak pernah diurus ya, Pak, selama jenengan tahu? Ya, itu bocor kuat, Mas. Itu atapnya itu rusak. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat tanah pinggir jalan tergerus air, beberapa titik jalan utama Pujon dan Ngantang patut diwaspadai pengguna jalan karena aspal jalan sudah mulai retak dan turun sehingga rawan longsor. Terlebih hujan masih turun ditambah beratnya beban kendaraan yang melintas. Beginilah pemandangan di jalan utama Pujon sampai Ngantang, Kabupaten Malang, tepatnya di pinggir aliran Sungai Konto. Beberapa titik jalan sudah dipasang garis kuning pengaman agar pengguna jalan yang melintas lebih berhati-hati dan tidak melaju ke pinggir jalan. Pemasangan garis kuning pengaman ini karena bahu jalan menjadi rawan terjadi longsoran karena tanah di pinggir sungai sudah tergerus air, sehingga tidak ada pembatas antara pinggir jalan dengan sungai. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pengguna jalan karena titik rawan longsoran masih belum ada perbaikan dan baru dipasang garis kuning. Tidak hanya itu, besi pengaman pinggir jalan sudah tidak menapak pada tanah dan aspal jalan mulai retak serta turun. Kondisi ini dikhawatirkan banyak pihak karena semakin banyak longsoran di bahu jalan akan semakin mengganggu akses jalan utama menuju ke beberapa kota di Jawa Timur seperti Kediri dan Jombang. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, longsoran di pinggir jalan banyak diakibatkan pondasi atau tanah tergerus air ditambah berat beban kendaraan yang melintas, sehingga aspal jalan mengalami retakan panjang. Di sepanjang Jalan Raya Pujon sampai Ngantang, terlihat beberapa titik badan jalan rawan longsor dan besi pengaman jalan mulai turun menggantung akibat tanah tempat pijakan sudah hilang. Banyak pihak berharap pada musim kemarau ada perbaikan sungai untuk meminimalisir terjadinya banjir pada penghujan yang mengakibatkan kerusakan badan jalan. Kenapa Pak longsornya Pak itu? Itu ya kena air itu loh Pak.
kena air, terus paritnya itu kurang pangerannya gotnya tuh Pak. Ya? Kurang gak kasih, terus kena air dulu longsor. Longsor. Dulu peserta longsornya kecil ya, sekarang besar ini ya? Iya Pak. Apalagi retakan sudah mulai ada lagi pinggir jalan ya? Iya, terus kena itu loh truk bus truk kan getar terus Pak. Jadi kan itunya nggak ada pondasinya. Gitu. Oh, belum ada pondasinya. Iya. Sekarang masih dibiarkan ya? Iya. Padahal bis juga masih banyak juga yang lewat ya, bis kalau pas. Iya, masih full. Sabtu Minggu masih banyak. Iya. Sabtu Minggu. Titik ini juga longsorannya masih bekasnya ya longsorannya? Iya. Itu ketika hujan besar ya longsorannya? Iya. Sebagai warga masyarakat gimana? Ini kan sebentar lagi mungkin kalau pas posisi rame, kalau jalannya runtuh lagi, mungkin arus juga tersendat ya kalau kayak gitu. Iya Pak. Biasanya kalau ada orang rame, bawa suket aja sulit. Bawa rumput itu aja sulit. Sulit macet ya? Semua, macet itu, banyak bus itu. Iya. Harapannya Sulit. sebagai Iya. warga masyarakat ya, harapannya. Iya. Harapannya ya cepat dibangun gitu. Kayak kemarin yang ada di sebelah baratnya Watu Sapi kan, Ya. jeglongnya sampai gimana ya, sampai dalam-dalam gitu loh Pak. Kalau ada air hujan, ada bus lewat, airnya itu muncrat ke rumah-rumah. Ke rumah. Iwan Hikmawan melaporkan. Hujan yang masih turun dikhawatirkan petani semakin merusak lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Kunto di Pujon dan Ngantang. Banyak pihak berharap pada musim kemarau ada perbaikan sungai, sehingga lahan pertanian tidak semakin menyempit akibat tersapu banjir pada musim penghujan. Kerusakan lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Kunto kerap terjadi pada setiap musim penghujan. Akibatnya lahan-lahan pertanian mengalami kerusakan parah dan petani merugi akibat lahan dan tanaman ikut rusak dan hanyut terbawa air. Pasca banjir, aliran air sungai berubah atau berpindah sehingga lahan pertanian yang asalnya jauh dari aliran air, kini di beberapa titik malah menjadi dekat dan berbatasan langsung dengan aliran sungai. Hal ini dikhawatirkan para pemilik lahan dan petani akan memperparah kerusakan apabila banjir kembali datang sewaktu-waktu karena penghujan belum berakhir. Namun di beberapa tempat para petani sudah mulai kembali menggarap lahan yang mengalami kerusakan tidak parah, sekalipun masih khawatir akan terjadi banjir kembali yang bisa mengakibatkan kerugian kembali. Menurut salah seorang petani menjelaskan, setiap pasca banjir aliran air sungai sering berpindah, sehingga tidak jarang malah lebih mendekat ke area lahan pertanian dan kerusakan lahan bisa semakin parah. Di lokasi di pinggir Jalan Raya Mulyorejo Ngantang, terlihat lahan sudah mulai ditanami kembali walaupun harus dengan ekstra keras karena lahan penuh dengan batu dan di beberapa tempat lainnya ada yang masih dibiarkan karena banyak dipenuhi sampah kayu. Sudah mulai diolah lagi kembali Pak? Iya, diolah. Sudah seminggu ya. Seminggu dibiarkan? Mulai seminggu. Masih mulai seminggu ini. Oh, asalnya setelah banjir dibiarkan Pak ya? Ya, dibiarkan. Dibiarkan. Nggak khawatir Pak? Ya, khawatir. Masalahnya hujannya lebih parah lagi. Lebih deras bulan 3-4 biasanya. Oh, bulan gitu Pak ya? Iya. Ini kan hampir setiap tahun Pak pasti ada ya? Pasti. Pasti kejadian seperti ini. Setiap tahun begini. Dan begini. Iya. Lahan juga Pak ya? Berkurang ya? Lahan berkurang terus. Berkurang terus. Kalau terusan kayak gini gimana Pak ini? Ada nggak harapan kepada pemerintah? Ya khusus pengairan ini ya membantu. Ini kan haknya pengairan. Kan ya. Tiap tahun ini dibenahi. Tiap tahun benahi Pak ya? Iya, oleh Jasa Tirta. Jasa Tirta. Iya. Tapi setiap penghujan juga kembali lagi. Iya. Namanya sungai. Namanya sungai. Nggak tahu besar kecilnya. Tapi tiap tahun pasti banjir. Pasti banjir. Ini iya. Lahan sebelah sana juga luas Pak ya? Wah, luas. Yang kena juga luas Pak ya? Kan kemarin sungai itu dari sana. Iya. Pohon yang tinggi itu. Iya. Melebar. Iya, melebar sini. Melebar ke sini Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk menciptakan lingkungan indah sekaligus mewujudkan desa berdaya Kota Berjaya, Poltekkad Kota Batu bersinergi dengan komunitas Saber Pungli Kota Batu dan masyarakat Dusun Sekar Putih, Desa Pendem Kota Batu,
membuat sungai tematik sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan di Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Komandan Poltekkad Brigjen Tri Nugraha Gumilar, dan Kapolres Batu menggelar Coffee Morning bersama untuk saling bertukar ide dan gagasan demi perkembangan kota wisata Batu. Acara yang berlangsung di Komplek Pendidikan Poltekkad Pusdik Arhanud Kota Batu ini diawali dengan pelepasan benih ikan di sungai yang berada di lingkungan Poltekkad Dusun Sekar Putih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pelepasan benih ikan ini sekaligus menandai gagasan pembuatan sungai tematik yang digagas oleh Kesatuan Poltekkad dan warga Dusun Sekar Putih, didukung oleh komunitas Sabers Pungli atau Sapu Bersih Sampah Nyemplung Kali untuk mendukung lingkungan lebih indah sekaligus mewujudkan desa berdaya Kota Berjaya. Aksi Tentara Cilik Kota Batu Didikan Poltekkad juga mewarnai gelaran Coffee Morning yang dipusatkan di Gedung Poltekkad Kota Batu. Komandan Poltekkad Brigjen TNI Nugraha Gumilar saat memberikan sambutan dalam Coffee Morning bersama Poltekkad, pemerintah dan komponen masyarakat Kota Batu di Aula Poltekkad mengatakan potensi wisata di Kota Batu sangat luar biasa. Harapannya, dengan adanya sungai tematik yang didukung oleh banyak pihak akan menjadikan kawasan ini sebagai tujuan wisata alternatif yang tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Suatu kehormatan untuk warga Poltekkad atas kehadiran Ibu Wali Kota. Beliau sangat mendukung program teman-teman dari komunitas untuk membangun sungai tematik. Mudah-mudahan ini sudah berhasil. Tentunya perlu ada dukungan dari warga sekitar untuk menjaga kebersihannya. Kita akan support pemerintahan Kota Batu untuk mewujudkan Kota Batu menjadi salah satu ikon wisata terbaik di Jawa Timur. Insya Allah se-Indonesia. Terima kasih banyak. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko kagum atas kepedulian dan antusias Poltekkad untuk turut memperhatikan permasalahan pariwisata dan lingkungan. Untuk itu, Wali Kota menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian agar hal seperti ini harus bisa diterapkan di seluruh Kota Batu, agar sungai menjadi lebih bersih dan membawa manfaat bagi lingkungan. Terlebih, hadirnya sungai tematik ini tak hanya memberi dampak pada sektor pariwisata, namun juga ketahanan pangan bagi warga sekitar, juga kepedulian terhadap lingkungan. Alhamdulillah tadi saya dan Pak Wawa menghadiri acara untuk ada sebuah program agar supaya yang namanya kali itu bisa jadi untuk memelihara ikan. Nah, ini sebuah program yang luar biasa dan akan menjadi tempat tujuan wisata. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik dan menjadi salah satu tambahan ikon yang menyenangkan di Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan.